Sesuatu terjadi di salah satu rumah di Sukoharjo yang dikenal keluarga ini adalah keluarga yang ramah, baik dan juga dekat dengan para warga. Namun ternyata keluarga ini mendapatkan musibah yang tak pernah terduga. Di kota Sukoharjo, rumah keluarga Suranto 43 tahun dan juga Sri 32 tahun, mereka sudah berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak, Rafael 10 tahun dan Dina 8 tahun. Di mata para tetangga mereka dikenal baik, ramah, sopan, dan akrab. Bahkan beberapa kali acara warga nampak mereka pun berkumpul dan ikut diantaranya. Terakhir saat Suranto ngobrol dengan para tetangga, beberapa hari kemudian rumah sepi. Tepatnya di tanggal 19 Agustus 2020, para tetangga tak bisa menghubungi Suranto, begitu juga keluarga yang nampak kebingungan tak bisa menghubungi Suranto. Di awal para tetangga mengira keluarga Suranto pergi keluar kota atau mudik karena tak ada mobil, namun nampaknya saat melintas bau tak sedap nampak muncul dari rumah Pak Suranto hingga akhirnya para tetangga laporan kepada Pak RT. Begitu juga Pak RT yang kebingungan hingga akhirnya datang ke rumah tersebut. Tak berani masuk, Pak RT pun lebih memilih melaporkan kepada pihak kepolisian dan melaporkan kepada kakak Suranto yang rumahnya tak jauh dari situ. Pihak kepolisian datang dan merasa benar ada yang aneh di rumah tersebut hingga akhirnya menobrak pintu rumah tersebut dan mencium bau yang makin tak sedap. Bahkan saat kakak Suranto datang pun, kakak Suranto kaget karena ternyata sudah banyak warga dan sudah ada pihak kepolisian. Saat pihak kepolisian melihat dari jendela pun pihak kepolisian yakin karena ternyata di lantai banyak cairan merah dan rumah nampak acak-acakan, pihak kepolisian langsung mendobrak. Saat dibuka kondisi rumah memang benar acak-acakan, bau makin menyengat dan terlihat ada empat orang yang sudah tak bernyawa di dalam rumah tersebut. Nampak sudah 2 hari mereka sudah meninggal. Pihak kepolisian pun langsung amankan tempat kejadian perkara, langsung menyelidiki dan langsung membawa keempat jenazah tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kakak dari korban Suranto ini lemas, nampak tak bisa berbuat apa-apa. Menunggu hasil dari pihak kepolisian, meminta pihak kepolisian segera menangkap pelakunya dan dihukum seberat-beratnya. Dalam hasil otopsi semuanya mendapatkan tikaman di beberapa tempat hingga akhirnya mengeluarkan banyak cairan dan nampak tak bisa tertolong. Setelah dilakukan otopsi, keempatnya pun langsung dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Pihak kepolisian yang menyelidiki tahu kalau ternyata di rumah tersebut kehilangan banyak barang-barang berharga, handphone, emas, uang, dan juga motor serta mobil yang sudah lenyap dari rumah tersebut. Polisi terus menyelidiki, bergerak mencari pelakunya. 3 jam kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan pelakunya yang ternyata adalah sahabat dari korban sendiri. Pelakunya seorang laki-laki bernama Henry Priyatno berusia 41 tahun. Dirinya adalah sahabat dari Suranto, bahkan dipekerjakan oleh Suranto menjadi sopir online. Saat penangkapan Henry pun cukup dikagetkan para tetangga dan keluarga Suranto, mengingat keduanya memang selalu bersama, bahkan Henry banyak ditolong oleh Suranto dan juga sang istri. Saat diamankan, Henry sendiri melakukan perlawanan hingga akhirnya dihadiahi door oleh pihak kepolisian. Henry mengakui motifnya karena dirinya bingung banyak hutang, saat itu dirinya gelap mata hingga kepikiran ingin mengambil harta sang sahabat. Kebingungan jatuh tempo hutang yang tak bisa digoyang-goyang lagi hingga akhirnya Henry pun mengambil tindakan ini. Saat itu Henry mengembalikan kunci saat dirinya menyetir. Jam 1 malam Henry ke rumah Suranto, saat itu Suranto sedang tidur, yang buka pintu adalah sang istri. Saat itu Henry akan mengembalikan kunci dan memberikan uang setoran. Setelah melakukan tugasnya, Henry pun menunggu ojek online untuk pulang ke rumahnya. Bahkan istri Suranto sendiri menyuruh Henry untuk menunggunya di dalam. Saat menunggu ojek online tersebutlah Henry kepikiran dirinya ingin merampok keluarga Suranto yang memang sedang tidur. Tanpa berpikir panjang, Henry pun langsung membawa senjata tajam dari dapur dan menghabisi keluarga Suranto, dimulai dari istri Suranto, dan kedua anaknya. Setelah menghabisi keluarga ini pun Henry langsung membawa emas, handphone, uang, dan juga kendaraan bermotor dari Suranto, mobil dan juga motor. Barang-barang yang diambil Henry dari keluarga korban pun tak lama langsung dijual oleh Henry. Dirinya pun mendapatkan banyak uang. Dari mobil saja dirinya mendapatkan uang 80 juta, bisa membayar hutang-hutangnya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebihnya Henry malah berpoya-poya. Rumah Henry yang tak jauh dari rumah Suranto, sekitar 1 kilo. Bahkan saat pemakaman Suranto dan juga penyelidikan kasus Suranto, Henry ada di sana. Keluarga tak ada yang menyangka ternyata pelakunya adalah Henry. Saat Henry diamankan, Henry pun menjalani beberapa kali persidangan. Henry pun divonis hukuman mati meski dirinya beberapa kali banding. Namun banding dari Henry pun selalu ditolak pihak pengadilan. Keluarga sangat menyayangkan, keluarga tak menyangka Henry yang ditolong oleh Suranto. Bahkan tak hanya hutang, tak hanya keluarga Henry yang ditolong, kehidupan sampingan dari Henry pun selalu dinomorsatukan oleh keluarga Sunarto, mengingat mereka bersahabat dari mereka kecil.
Keluarga dari Henry pun meminta maaf kepada keluarga Sunarto, namun nampaknya semua tak bisa diubah lagi. Kenyataan ini memang pahit dan harus dijalani. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.